Selamat pagi semua. Jadi ini kita lagi nungguin Oke nih. Wow, kita nungguin dia, mending kita sarapan dulu. Nah, sarapan di mana? Di Sabang. Bisa dibilang salah satu tempat hits anak-anak kalau gue di sini. So, yuk kita ke Sabang kali ya sekarang sambil nungguin Oke. Nah, ini dia nih. As you can see, ini banyak sepeda-sepedahan juga di sini. Nih, sampai nih akhirnya nih. Ini ada bubur dan nasi uduk. Jadi kita makan dulu kali ya. Pagi Bang. Buburnya satu ya? Sama makan sini? Pakai semua kecuali sambal. Ya, makasih Bang. Nih, bubur di Sabang. Gue pengen tahu deh, kalau kalian tuh tim bubur aduk atau nggak diaduk? Gua jujur tim nggak diaduk. Jadi gue makannya satu-satu gini set. Oh. Mana lu? Oh, deket sih gue lagi di Sabang nih lagi makan. Bis ini bentar lagi kelar nih, tinggal dikit, habis itu langsung samper lu sih, deket banget, gue tinggal lurus belok kanan nyampe. Yoi, sabi, see you bro. Yo, hati. Nih bang, kasih ya. Sekarang kita ke Oke kali ya. Wah, ini dia nih. Pagi bro. Pagi Kru, apa kabar lu? Udah, lu sarapan? Aman, akhirnya jadi ya, gue kira masih ngambek lu. Kagak lah, bercanda gua kemarin. Aman. Lanjut aja yuk, anak KTL katanya udah di Gambir. Sabi, yuk, let's go. Wah, asik. Bongkar. Halo. Pagi bro. Pagi. Pagi. Naya Kak. Pagi. Naya. Gimana nih? Mau kemana kita? Ayo deh muter-muter aja, tapi dekat-dekat sini aja. Ya, mau jalan sekarang? Ayo. Langsungan aja ya? Yuk. Yuk. Pos blok aja kali ya. Oke, Nih, seberang pasar baru nih, kanan. Mas Dian. Apa kabar? Halo Naya Kak. Oke. Halo. Ini anak-anak Wow. dari KNTL. Hai. Kayak post office sih terakhir. Post office ini. Ini kita Ini. sekalian neduh ya, lagi hujan ya kan? Iya. Kang, mana dulu ya hujan ya? Yuk masuk dulu yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Lama banget nggak Udah ketemu. lama banget. Gila, udah kelamaan. Terakhir kapan ya? Udah lama banget udah nggak ingat. Mas Dian dari mana tadi? Dari keliling-keliling lagi nyari POI. Oh, oke. Tahu nggak POI? Point of interest deh? Yes. Nah, point of interestnya Mas Dian tuh kemana aja biasanya? Nah, point of interestnya emang lagi dicari tempat seperti ini. Oke. Mau denger ceritanya nggak? Boleh? Boleh, Mas. Sini gue ceritain. Gila, hoki banget kita bisa ketemu Mas Dian nih. As you guys know, Mas Dian ini expert banget soal hidden gems di Jakarta. Bukan cuma itu doang, beliau juga udah hatam soal backstory-nya. Nah, sekarang kita diajakin buat ngeliat POI di sekitar-sekitar sini. So, let's go. Where we are standing now, ini adalah gedung kantor pos atau disebut gedung Filateli Indonesia dari zaman Belanda. Look at this beautiful, amazing building. Pernah dengar Art Deco nggak? Art Deco ya. So this is Art Deco. This is Art Deco. This building was built between 1912 to 1929. Saat itu lagi tinggi-tingginya minat dunia terhadap arsitektur dan desain Art Deco. Kalau kalian lihat di situ, itu istilah Belandanya, si kaca-kaca itu, bahasa Indonesia kan kaca timah kalau nggak salah. Kaca timah. Zaman Belanda itu nih nyebutnya glass in load. Jadi basically terjemahannya gelas di dalam atau kaca di dalam timah. Yang kalian lihat kira-kira apa? Lihatin deh. Desainnya itu apa sih? What comes to mind? What do you see? Monas, is it Monas? Monas bisa siapa? Kalian coba pakai ini aja. Bayangin, what do you see? Gapura, yes, excellent. Tapi basically ini adalah elemen-elemen kecil, satu-satu mozaik yang digabung menjadi what you see is the end result. Di situ ada gapura, di situ juga ada gunungan wayang, tapi mostly adalah gapura. Gapura Indonesia bagian timur, Jawa Timur yang biasanya dari batu bata. Yap.
Ini kalian lihat tuh disambung menjadi satu. Terus pada saat dia menjadi satu, basically what you see is a gunungan yang ada di perwayangan. You see that? That's art. Yes. Dan juga jadi bangunan ini basically it's grand, majestic. Hari ini gedung indah ini, thank God, sudah dikelola dan di-manage dan dipreservasi oleh teman-teman dari M Block. Di-convert menjadi Post Block. Taram. So it's really nice to see bahwa si gedung Philately ini nama resminya sudah bisa di-convert menjadi sebuah tempat creative compound atau creative hub yang mengangkat naik local brands, brand-brand lokal, anak-anak muda yang punya karya-karya either di F&B atau di retail, dan dengan cepat mereka bisa mengkonversi ini menjadi this building. What you see left and right itu dulu tempat beli perangko, tempat kirim barang, tempat kirim paket. Yes. Gitu ya. So you would actually sit or wait in line. Nah, representation dari that feeling itu ada di toko ini. So these little stools here basically a representation of how life used to be zaman post office-nya masih berjalan. So what I really like personally about this spot, salah satu, yang lain juga adalah lihat deh, elemen-elemen kunonya atau vintage dari berbagai era ya. Jadi eranya tuh ada, yes, dari zaman like if you look at those telephones, itu kan more like 60s, 70s kan, dial phone. Dan ini minumannya juga cara presentasinya adalah melalui tube yang tua, kayak zaman-zaman pubs, like an old pubs atau bars in Europe, atau di Belanda atau in UK. Itu kalau semua kalian tahu, what is that? It's a setrikaan. Dulu setrikaan itu, ini sebelum ada listrik ya. Dia pakai Sebelum ada listrik, jadi pakai arang. Pakai apa tuh? See? Keren kan? Keren banget. Dan these individual items tuh berat. Makin dikasih arang makin berat. Karena memang tujuannya kan untuk menyetrika, right? Kita lanjut lagi yuk. Let's go. Yuk. Kalau si anak-anak kreatif kan pasti di hall besar ini sering mengadakan creative events, discussions, ada apa? Ada misalnya pop-up market, ada discussion, pasti nongkrongnya di sini. Sini. Kalau mau lihat titik yang terbagus itu dari sini nih. Lihatnya ke sana. That would be like this. Yes, look, it's a half circle. And if you look up, kita kan ada di negeri tropis kan, zaman itu sebelum let's say World War II belum ada AC kan? Belum ada AC, jadi the design of buildings had to untuk mengatasi masalah di tropis yang lembab dan panas, itu adalah ceilingnya atau langit-langitnya harus tinggi supaya ventilasi udaranya bagus. So that is the reason. Keren banget sih, Mas Dian. Very insightful. The history, the history. Keren kan? Iya, keren banget. Kita tuh biasanya cuma goes di depan sini. dia lagi biasa riding. Iya, lanjut terus Dan emang nih. beda kalau udah masuk, and then especially kalau udah dapat storytellingnya kan, Yup. dapat elemen historisnya. Historinya, So then you iya. can appreciate it Yeah. deeper. There you go guys, see if you guys know about the history dari suatu tempat atau gimana pun, mungkin appreciation-nya kalian bisa lebih naik gitulah terhadap tempatnya. So brush up on your history guys. Exactly. Mau lihat lagi nggak? Ayo, ada apa lagi nih di sana? Oke, yuk kita jalan lagi yuk. Ayo, let's go. Mau tahu yang agak lebih dark, Dark. yang lebih dark history, yang agak lebih ada mistiknya, pokoknya lebih serem lah. Karena ini kan historis kan. Yo, you guys hear that? Di sini tuh saking banyak history-nya ada some dark stuff in it. So let's go check it out ya. Mas Dian Let's go. lead the way. Nah, sini guys. Wow. Udah keluar kan? Watch out, watch your step. Lihat nih ada apa nih? Courtyard-an gitu. Ada monumen nih. Look at this. So this here, ini adalah sisi yang bisa dibilang sisi yang historis atau sisi yang relatif sedih. Jadi Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 45, right? Yep. Pihak Belanda nggak langsung menerima. Jadi 1947 dan 1949, Belandanya balik lagi untuk berusaha merebut. So there was basically a war. Namanya agresi pertama, agresi kedua, 1947 dan 49. Di periode tersebut, keempat pahlawan ini adalah postal clerk. Jadi mereka adalah pegawai kantor pos di sini. Ini dulu adalah kantor pos pusat Batavia atau Jakarta, yang paling besar di sini. Karena dulu pusat kota di sini kan, belum ada Kebayoran, belum ada Tamrin segala macam. Jadi mereka gugur antara 47 sampai 49, 4 orang. Lalu ini didedikasikan untuk mereka. Kita lanjut yuk. Nah, lihat nih. What's with this door? It's like Let me show gede you. banget. Ya, lihat nih.
Darat. Oke. Lihat nih. Look at how thick it is. Tahu nggak ini? Ini solid. Iya, kayak Ini solid foam. loh. Solid besi. This is steel. Solid steel. Zaman dulu waktu masih PT Pos, ya, waktu post office kan semua pengiriman tuh melalui kantor pos. There was no other means of transporting goods and also apa? Money. Money. Mungkin kalian nggak tahu ada dulu namanya Wessel Pos segala macam. Tapi the physical money was transported through the post office. And where did they keep all the money? Taram. So ini adalah kalau dulu brankas. Brankas itu bahasa Belandanya brand is fire, kas is a apa namanya box. So this is just to imagine how big. Well, number one, how thick this is, dan ini berat dan berseri-seri, berlapis-lapis. Jadi ke dalam tuh ada lagi. So the whole, obviously sekarang udah jadi restoran ya. Tapi the whole box ini atau room was fireproof and bulletproof and everything. Mungkin what I'm not sure adalah keempat pahlawan itu mungkin they were protecting this. Protecting and guarding this waktu ini diserang. Jadi that's the story about this. Jadi ini super cool kan? Beratnya tolong-tolong. And this is solid. So that's the story about this. Terus nih di luar gedung ini nih POI berikutnya. Iya. Oke. Nggak percaya ya? Gak percaya sih, penasaran banget. Mau lihat, mau cari. Soalnya kita biasanya muter-muter situ-situ doang kok di Jakarta Jakarta. tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Oke. Cuma memang harus you have to dig deeper. Kalau kalian punya waktu, kalian ada waktu? Ada. Sekarang bisa. Yuk. Let's go get lost and Guys, find more treasures. let's get lost sama Mas Dian, kita cari-cari point of interest yang baru-baru. Let's see where we go. Let's go. Yuk. Kita emang bagian hunting. Oke. Ada beberapa tempat spot-spot yang anyway gue harus cek. I need to double check it. So let's all go. Let me get my bike. Oke. Jujur gue juga belum tahu nih spot-spotnya apa aja. So, I don't know, I'm still pretty unexpected what it's gonna be, tapi gue yakin bakal seru sih. Oke. Nah, Ini tempat apa lagi, Mas? Nah, sini. So, guys, just imagine kita ini ada di 2021, right? Imagine 200 years ago, 200 tahun yang lalu, gedung ini basically sekarang namanya Gedung Kesenian Jakarta. So, it's a performing arts center of Jakarta. Tapi secara simpelnya, think of it as Jakarta's Opera House dari zaman Belanda. Jadi this was built between 1811 to 1821, awal 18-an. Dulu Two ada periode, centuries. probably a lot of you don't remember, sering ke Singapura dong. Di situ si pahlawan Britishnya siapa? Sir Stamford Raffles, right? Yeah, Raffles. 1819. Nah, sebelum Stamford Raffles ada periode Inggris, sebelumnya obviously Belanda. Nah, Gubernur Daendels itu 1811 sampai 1815, he developed this area. Dulu nama area ini tuh Indonesianya sawah besar. You probably seen it, ada tulisan sawah besar. Kenapa sawah besar? Obviously banyak sawah, right? Obviously nggak banyak gunung, banyak sawah. Kalau kan namanya gunung besar. Of course. Right? Okay. So, jadi 200 tahun lalu si Daendels itu dia pindahin kotanya ke sini. This whole area namanya Weltevreden. Weltevreden in Dutch means a place of contentment. Jadi kenapa contentment? Ini lebih tinggi sedikit dibanding kota tua. Jadi juga nggak banjir, nggak banyak penyakit, dan ini obviously was very green. Obviously kita nggak bisa masuk karena sedang PPKM berkelanjutan, so we can't go in. But if you look behind you, yang bisa kalian apresiasi adalah bahwa desainnya is very different from the Art Deco. This is classic Empire style. Karena ini kita di tropis, so tall ceilings, right, untuk sirkulasi. So it's full of columns. Dalamnya juga masih keren banget. Next time kita kapan-kapan situ deh. Kita masuk ya. Oh, ada Masuk tempat bisa next performance di situ. Yeah, why not? Why Yo not? yo Why yo not? yo di situ. Di Opera House. So again, this is do it. Jakarta's Opera House. 200 tahun yang lalu, zamannya Governor General si Daendels. Jadi bisa dibilang nih, like 200 tahun yang lalu, ini gedung pertama di antara sawah-sawah. Yes. Oke. Dan gedung teater untuk orang Eropa tempat dia nonton pertunjukan, right? So try to think and imagine 200 tahun yang lalu, kan berarti zaman sebelum elektronik kan, jadi semuanya pakai lampu-lampu minyak, and then everything is like acoustic, orkestra, opera. Right. It must have been amazing, Yeah. ya kan? Ini terus yang datang dengan kereta-kereta kuda, just imagine. And this early 1800s tuh pasar baru nanti yang kita kunjungin. Okay, shall we continue? Ada Let's go. pertanyaan? Nah, Cool, right? clear.
Let's go. Oke. Let's go. Wow, look at that. Nanti I'll tell you about it. Alright. Behind me is the monument pembebasan Irian. Irian itu dulu adalah provinsi terakhir yang masuk di Indonesia. Belakang sana tuh gedung Kementerian Keuangan, it's a long white building. Dulu Daendels yang si Gubernur Jenderal yang dulu yang bangun si Scholbers di Opera House itu, he was planning to create his palace. Jadi istana Daendels dulu namanya Witte Huis, bahasa Belandanya artinya White House. Itu gedung yang panjang itu, sekarang lagi direnovasi. Nah, that is the French period. Gedungnya tuh kalau kalian lihat Istana Versailles gitu, misalnya kalian Wikipedia gitu, itu gedungnya panjang-panjang, very long and very majestic. That's one example. Jadi ini sekarang adalah lapangan banteng. Dulu macam-macam di sini ada terminal bus lah, whatever. Sekarang as you can see it's beautiful. Ini sign yang ini juga baru keren. Ini persis depannya Istiqlal. Nanti later on we'll go to Istiqlal and Katedral. Kita lanjut yuk. Yuk, let's go. Di belakang us adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal tentunya untuk Indonesia negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Masjid Istiqlal mulai direncanakan atau di-develop zamannya era Presiden Soekarno. And it took a long time untuk develop karena saat itu Indonesia masih susah, ekonominya belum bergerak, basically nggak punya duit lah. So it was very difficult to create masjid sebesar ini. Nah, what is unique about Istiqlal yang very few people know, which is luar biasa dari zaman Soekarno. Jadi the architect namanya Insinyur Friedrich Silaban. Friedrich Silaban was a Batak, orang Tapanuli dari Sumatera Utara obviously, and he was Christian. Pointnya adalah Soekarno mau menunjukkan the diversity and the tolerance yang dimiliki oleh orang Indonesia. Another thing, kalau kalian sekarang lihat seberang di depan, behind you is a beautiful building, Gereja Katedral Jakarta. This is cathedral, dibangunnya from 1890 to 1901, dibukanya zaman Belanda obviously. Dan there's a reason kenapa si masjid Istiqlal yang besar ini ada di depan katedral. Soekarno ingin menunjukkan bahwa kita bisa hidup berdampingan, jadi sebagai negara dengan populasi muslim terbesar bisa menghormati tapi juga menunjukkan ke pihak X masa lalu kolonial bahwa kita udah menjadi bangsa yang merdeka melalui nama si Istiqlal. Lanjut yuk ke Pasar Baru. Yuk, lanjut. Let's look at Little India. Masih muter-muter daerah sini. Nih kita kayak mau ke Pasar Baru. Tadi kita udah berhenti di mana aja tuh sama Mas Dian. Kita udah ke Opera House. Kita udah lihat post office zaman dulu, Taman Banteng, sampai Istiqlal dan Katedral. Nah, sekarang kita ke Pasar Baru yang kata Mas Dian ini kayak Little India-nya Indonesia gitu. So, let's check it out. Oke guys, quickly. Kita baru aja masuk ke area Pasar Baru. Tadi di gate-nya tulisannya Pasar Baroe, which is the old spelling. Zaman itu ditulisnya Pasar Baru, which is New Market. Dibangun tahun atau dibuka 1820. Jadi Pasar Baru used to be zaman Belanda itu zaman Batavia the first shopping street, luxury upscale shopping street. Jadi bisa dibilang the first mall lah, mallnya Batavia yang pertama. Jadi dulu Weltevreden, jadi ini sebelum Menteng, sebelum Kebayoran, sebelum ada any area, cuma ada Kota Tua, Glodok Chinatown sama daerah ini. Ini daerah Eropanya. Jadi bayangin ya, 200 tahun dengan kereta Delman, Dokar, Sado, whatever itu orang belanja, noni-noni Belanda di sini, di Pasar Baru. Ini dulu namanya International Press Club. Jadi kayak misalnya zamannya Vietnam War, apa namanya Korean War kan selalu ada. This is why they come with all the press attaché whatever, the jurnalis kan mereka harus segera kantor berita. So basically it's like a base camp for all the journalists worldwide, ketemuan. Yes. And it's also it's obviously also a club where it's a social club. Right. Jadi biasanya ada barnya, ada restorannya. So the the creme de la creme of its time nongkrong di sini. Nongki style zaman dulu ya, nongkrong Pisgor or whatever. Ada Pisgor, apalah ya. Coba gitu loh, kalau when you look at history, bayangin and you try to transport yourself di era tersebut. Kayak apa ya kehidupannya? Ada listrik kah? Enggak ada. What is? Lihat, tikar masih ada tikar. Keren loh. Ini luka tangannya. Ya kan?
Karena di zaman perang, so mungkin dia habis. Itu kan prajurit mungkin ya lihat kan dia dong, pakai. nih, ada orang India tuh. Oh iya. Pasar Baru, Little India. Dan ini dong bajunya keren. Yoi. Arloji. Does anybody know arloji? What word is that? Arloji. Artinya apa? Aslinya apa? Dari bahasa apa? Do you know? Orloge. Tapi itu lebih ditarik lebih jauh lagi. Dari bahasa Itali dan Latin. Orloge. Bahasa Itali orologio. Orologio. Jadi Orologio. arloji. Ini very cool. Karena ini this is a shop house. This is a traditional original Chinese shop house from the mid to late 1800s. Jadi sebelum 19-an. Karena if you look up itu ornamentalnya tuh gila. If you look at the details of the itu mozaik basically bit by piece by piece. Yang tadi gue lupa cerita tuh Pasar Baru dikenal sebagai Little India. Yes, tapi juga di sini perpaduan berbagai kultur, juga Chinese Indonesians. Karena mereka memang yang berdagang kan. Jadi dan semuanya in harmony. Orang Indonesianya pribumi, obviously juga dan zaman Belanda juga ada orang Belanda. Oke, let's continue. Nih gangnya sempit banget nih. Dapat apa namanya? Shortcut baru nih dari Mas Dian. Siapa tahu kita next time kalau jalan ya kan, motong-motong lewat sini. Terus tadi ada bakmi Abun itu juga cukup legendary. Jujur nih gue masih nggak tahu nih ini kita muncul di mana. It's pretty unexpected. So kita lihat aja deh. The best kept secret is around the corner. Apalagi nih Mas? Sini lihat nih, ini keren nih. Sintek Bu. Nah, Bio. this is amazing. Ini kayak udah tua banget nih Mas Dian. Nah, tahu nggak kalau mulai tahun berapa tuh? 1698, 1698 waktu ini masih Batavia. Can Tuh you guys, imagine? 1698. Itu kalau kalian pikir-pikir itu lebih tua dari Amerika. Right. Gila banget kan? 1776, man. Yeah. It's like almost 100 years before that. 100 years before. Udah ada Batavia. No, this Terus if you walk outside a little bit, terus kita lihat ke atas, ada there's some ornaments yang gua mau kalian lihat. If you look up there. See the two dragons guarding the Sintek Bio. Right, yeah. So they've been here, what, 300, berapa ya? 300 years plus. 400 probably. And then si cerobong asap ini is basically for when you pray, and then you have your prayer is on the bits of paper, kertas, terus kertasnya pokoknya you make your wish and a good intention, terus dibakar. Terus nanti asapnya basically ke atas to the heavens, to the to the gods. Jadi it basically to ward off evil spirit. Jadi si bad spiritnya biar pergi gitu. So this is a hidden gem, benar-benar hidden gem di tengah-tengah Pasar Baru. Very few people. Hidden, Totally. super hidden gem. Very few people benar-benar tahu tentang ini karena benar-benar lihat sekeliling kita kan udah well developed kan. Ini kan semuanya modern kecuali dia. So it's been sitting here forever. Dan yang menarik ini guys nih, si batu ini lihat. Yeah. Kok bisa ya ada di dalam? Ada batu. Ouch! Like, you can see there's like a spherical ball in there, but like how do you make the ball dan tetap di situ? Nah, kita lihat guys. We're very lucky. Gila, keren banget kan? That's crazy. Kita boleh masuk ke dalam nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Masuk aja nggak apa-apa. Masuk. Boleh. Oke. It's a big place. Ini kalau tadi kalian lihat ini jalan yang tadi kita lewatin gitu. Turns out this is a pretty big compound gitu. It's pretty sick. Di sini juga ada kelihatan perpaduan Indonesia dan
Chinese-nya. So I think this place is such a hidden gem. Not only is the location hidden, tapi sebagai gem nih hidden banget sih. Nah, gimana guys? Seru banget. Everything was just amazing. Like it was so unexpected, and I was like, yo, what is this? What is that? And I didn't know all these other Bukan things. cuman soal sejarah doang, tapi kayak dari toleransi. Yeah, toleransinya. You learn what you saw. 100%. Thank you Mas Dian for My the pleasure. whole tour. Sama-sama. Terima kasih banyak. Foto-foto dulu kali ya? Boleh. Yuk, foto dulu yuk. Thank you semua. Thank you semua. Thank you. Nah guys, ini kita udah kelar riding bersama The Boys dari KNTL, Mas Dian juga. Kita ngeliat side-side yang bagus, gokil banget, dan banyak banget spot yang tadi unexpected banget, akhirnya bisa nemu, keren. Buat kalian semua nih yang lagi nonton, ya ikutin aja terus di Signature Life Cycling Club. We're gonna keep going. Selain go, yang pasti kita bakal ada goes juga lah. But other than that, we're gonna have music, we're gonna have a lot of things, and a little teaser. Ntar kita bakal ke Bandung sih goes rame-rame, so it's gonna be fun. Jadi jangan lupa untuk follow the Instagram di signaturelife.id dan juga subscribe ke YouTube-nya di Signature Life. So keep pedaling and see the unexpected.